Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini sahabat kisah akan menceritakan sosok makhluk yang sangat mengerikan. Dia akan menjadi kabar kematian bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil, Israel adalah salah satu dari 4 malaikat agung dalam Islam. Dia bertanggung jawab untuk mengambil jiwa orang yang meninggal dari tubuh orang tersebut. Israel tidak bertindak sesuai keinginannya, tetapi hanya berdasarkan perintah Allah ketika datang waktu untuk mengambil jiwa. Diceritakan dalam suatu hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, Allah membuat hijab dari para makhluknya dengan beribu-ribu hijab yang besarnya melebihi langit dan bumi. Dan jika semua air yang ada di lautan dan sungai-sungai ditumpahkan di atas kepalanya, maka tidak akan setetes pun air tersebut jatuh ke bumi. Dan seandainya dunia yang terbentang dari barat sampai timur berada pada tangannya, maka bagaikan meja yang di atasnya ada hidangan dan diletakkan di depan seorang pemuda yang akan memakannya sekehendak hatinya. Dengan begitu, malaikat maut bisa membolak-balikkan dunia sebagaimana manusia membolak-balikkan uang logam yang ada di tangannya. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya sama dengan perjalanan selama 1000 tahun. Malaikat yang lain tidak bisa mendekat dan tidak mengetahui keberadaan malaikat maut, tidak mendengar suaranya dan tidak tahu keadaannya sampai kapanpun juga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut dan menyerahkan urusan kematian kepada malaikat maut, ia berkata, "Wahai Tuhan, apakah maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijab untuk membuka diri hingga malaikat maut dapat melihat maut tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat maut, "Berhentilah kamu sesuai dan lihatlah, inilah maut." Maka para malaikat berhenti semua dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Terbanglah kamu di atasnya dan bentangkanlah sayapmu dan bukalah matamu semuanya." Maka ketika para malaikat terbang di atasnya, mereka semua terjungkal dan pingsan selama 1000 tahun, dan ketika sadar mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, adakah yang Engkau ciptakan lebih agung dan lebih besar dari ini?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan maut dan akulah yang lebih agung dan lebih besar dari maut, dan setiap makhluk pasti akan merasakan maut." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Israel, ambillah maut itu dan aku serahkan dia kepadamu." Lalu Israel berkata, "Wahai Tuhanku, apakah aku kuat mengambilnya? Sesungguhnya dia lebih besar dariku." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada malaikat Israel, lalu diambilnya maut tersebut dan disimpan di tangannya. Maka berkatalah maut, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan undangan dan seruan di langit 1 kali." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya dan berkatalah maut dengan suaranya yang lantang, "Akulah maut yang akan memisahkan antara orang yang saling mencintai. Akulah maut yang akan memisahkan antara suami dan istri. Akulah maut yang memisahkan anak-anak perempuan dengan ibunya. Akulah maut yang memisahkan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Akulah maut yang merusakkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Akulah maut yang meramaikan kubur. Akulah maut yang akan mencarimu dan menemuimu walaupun di gedung yang kokoh. Dan semua makhluk pasti akan merasakan aku, maut. Dan sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, dan durhaka ketika maut mendatanginya, turunlah malaikat azab di sebelah kirinya. Wajahnya hitam legam, matanya melotot, bersamanya terdapat bermacam-macam azab dan siksa. Malaikat azab duduk menjadi darinya hingga malaikat maut datang. Dan ketika malaikat maut datang pada orang tersebut, ia berdiri di hadapannya dan rupa yang sangat menyeramkan. Lalu jiwa orang tersebut berkata, "Siapakah engkau dan apa yang engkau inginkan?" Malaikat maut pun berkata, "Aku adalah maut yang akan mengeluarkanmu dari dunia, menjadikan anakmu yatim, menjadikan istrimu janda, hartamu sebagai warisan bagi pewarismu yang mereka tidak engkau sukai waktu hidupmu. sedangkan engkau tidak mempersiapkan kebajikan untuk dirimu dan tidak pula untuk akhiratmu.
hari ini aku datang untuk mencabut nyawamu." Maka ketika mendengarkan perkataan tersebut, mayit memalingkan wajahnya ke dinding dan dilihatnya malaikat maut berdiri di situ. Maka ia memalingkan wajahnya ke arah yang lain dan dilihatnya malaikat maut pun berdiri di depannya. Berkatalah malaikat maut, "Apakah engkau tidak tahu aku? Aku adalah malaikat maut yang telah mencabut nyawa ruh ayahmu, dan sebagaimana yang telah engkau lihat dan engkau tidak berguna bagi mereka, tidak bisa mencegahnya. Hari ini aku akan cabut nyawamu hingga terlihatlah oleh anak-anakmu, kerabat-kerabatmu, dan teman-temanmu yang dapat mengambil hikmah darimu hari ini. Aku malaikat maut yang telah merusak kaum-kaum yang terdahulu yang lebih kuat, lebih kaya, dan lebih banyak anaknya daripada kamu." Kemudian malaikat maut pun berkata pada orang tersebut, "Bagaimana pandanganmu tentang dunia?" Ia pun berkata, "Menurut pandanganku, dunia itu penuh dengan tipu daya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia dengan bentuk sesuatu dan berkata, "Hai orang yang durhaka, apakah engkau tidak malu dengan dosa-dosa yang telah engkau lakukan di dunia dan engkau tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan maksiat? Sesungguhnya engkau membutuhkan aku dan aku tidak membutuhkanmu. Engkau tidak bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Menurut sangkaanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dunia. Sesungguhnya aku bebas lepas darimu dari amal perbuatanmu." Orang itu melihat hartanya yang pasti akan menjadi milik orang lain. Dunia berkata lagi, "Harta, hai orang yang banyak berbuat maksiat, engkau yang mencariku dengan jalan yang tidak benar dan tidak kau belanjakan dan sedekahkan pada fakir miskin. Hari ini aku pasti menjadi milik orang lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim," yaitu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang itu berkata, "Wahai Tuhan, kembalikanlah hamba supaya hamba dapat beramal saleh dari apa yang telah hamba tinggalkan." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat mendahulukannya. Kemudian malaikat maut mengambil nyawanya. Bila dia seorang mukmin, maka keberuntungannya baginya akan dimasukkan ke surga, dan jika dia orang kafir atau orang munafik, maka celakalah dia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali jangan curang, karena catatan amal orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam neraka Sijjin. Surat As-Sajdah ayat 11 menyebutkan malaikat maut yang diidentifikasi dengan Israel. Ketika orang-orang kafir di neraka berteriak minta tolong, seorang malaikat akan muncul di cakrawala dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pernah ditolong dan tidak akan bisa keluar dari neraka. Ayat-ayat Al-Quran lainnya merujuk pada banyak malaikat maut. Menurut para ahli tafsir, ayat-ayat ini merujuk pada malaikat maut yang lebih rendah bawahan Israel yang membantu malaikat agung dalam tugasnya. Tafsir Al-Baidawi menyebutkan bahwa ayat-ayat tersebut merujuk kepada seluruh pasukan malaikat maut bawahan Israel. Selanjutnya, tafsir terkait dari beberapa kelompok cendekiawan Islam modern dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Yaman dan Mauritania telah mengeluarkan fatwa yang mengambil tafsir dari Ibnu Katsir tentang Al-Quran surat Al-An'am ayat 61 dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa malaikat maut memiliki malaikat pembantu yang membantu Israel mengambil jiwa. Khalifah Umayyah ke-8, Umar II, pernah berkomentar tentang Quran surat As-Sajdah ini. Ia menyatakan bahwa menyabut nyawa yang banyak mudah bagi malaikat. Sebuah laporan tersebut menyebutkan bahwa ia berkomentar seolah-olah seluruh umat manusia di bumi hanya seperti hidangan dalam piring dari sudut pandang malakul maut. Sementara itu, Al-Qurtubi meriwayatkan dari Mujahid bin Jabir bahwa dunia yang berada ini di antara tangan malaikat maut adalah mirip dengan wadah yang ada di atas tangan manusia. Ia mengambil dari manapun dia mau. Mujahid juga menjelaskan bahwa Israel mampu merebut banyak jiwa pada saat yang sama.
karena Tuhan membuat bumi menyusut baginya hingga seolah-olah menjadi bejana di antara kedua tangannya. Beberapa ulama juga mengatakan bahwa malaikat maut juga memiliki tugas khusus selama pertempuran Badar. Menurut salah satu tradisi Muslim, 40 hari sebelum kematian seseorang mendekat, Tuhan menjatuhkan sehelai daun dari pohon di bawah singgasana surgawi, di mana Israel membacakan nama orang yang dicabut nyawanya. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan komentar dari Ibnu Zafar Al-Wazir bahwa Israel memiliki bentuk menyerupai domba jantan berwarna biru, memiliki banyak mata di banyak tempat, dan menurut Ikrimah Maula Ibnu Abbas serta para tabi'in, ukuran Israel sangat besar sehingga jika bumi diletakkan di pundanya itu akan seperti kacang di lapangan terbuka. Dia juga memiliki 4.000 sayap yang terdiri dari 2 jenis sayap anugerah dan sayap hukuman. Sayap hukuman terbuat dari batang besi, kait, dan gunting. Muqatil bin Sulaiman telah mencatat tafsirnya dalam karya tafsirnya As-Sulu. Israel memiliki 70.000 kaki anggota badan. Khalifah Umar II menyampaikan sebuah narasi yang menyebutkan bahwa malaikat maut dipersenjatai dengan cambuk api. Khalifah Umar II juga meriwayatkan bahwa malaikat maut itu sangat besar sehingga dia bahkan mengerdilkan pembawa tahta. Islamic Book of Death menggambarkan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah dan seluruh tubuhnya terdiri dari mata dan lidah yang jumlahnya sesuai dengan jumlah manusia yang menghuni bumi. Menurut narasi terkenal lainnya dicatatkan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya Qisasul Anbiya, Tuhan pernah memerintahkan Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel untuk mengumpulkan debu dari tanah tempat Adam seharusnya diciptakan. Hanya Israel lah yang berhasil, yang mana hal tersebut menyebabkan Tuhan menakdirkannya untuk menjadi malaikat yang mengurus kehidupan dan kematian umat manusia. Islam menguraikan narasi lebih lanjut tentang hubungan antara Israel dan kematian. Christian Lange menyebutkan bahwa menurut beberapa ulama, Israel dan kematian adalah satu kesatuan. Sementara itu, tafsir lain berpendapat bahwa Israel dan kematian adalah entitas yang berbeda, dengan kematian sebagai semacam alat yang digunakan oleh Israel untuk mengambil kehidupan. Sebuah riwayat menjelaskan kematian dan hubungannya dengan Israel, yang mewakili kematian dan Israel sebagai 2 entitas sebelumnya yang terpisah. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kematian, Tuhan memerintahkan para malaikat untuk melihatnya dan mereka pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, kematian menyadari bahwa ia harus tunduk kepada Israel. Identifikasi maut dan malaikat Israel sebagai satu entitas dijelaskan dalam sebuah hadis tentang nasib entitas maut itu sendiri setelah hari penghakiman, di mana Imam Hanafi klasik dalam Badr ad-Din al-Aini telah menafsirkan satu hadis yang disusun dalam kumpulan Sahih Bukhari. Hadis itu menyatakan bahwa kematian akan berbentuk seekor domba jantan, kemudian ditempatkan di antara surga dan neraka, dan akhirnya disembelih oleh Tuhan sendiri, menyebabkan kematian tidak ada lagi, yang diikuti oleh pernyataan Tuhan yang mengatakan bahwa yang keabadian sejati telah dimulai dan keadaan penghuni surga maupun neraka tidak akan pernah berakhir. Lange mengatakan bahwa menurut sebagian ulama, domba jantan dalam riwayat hadis tersebut tidak lain adalah malaikat maut itu sendiri, sedangkan sebagiannya yang lain menegaskan ini adalah wujud kematian itu sendiri di akhirat. Menurut cendekiawan Sufisme Abdul Karim Al-Jilli, Israel muncul ke jiwa dalam bentuk yang disediakan dan metafora yang paling kuat. Keyakinan umum menyatakan bahwa malaikat maut yang lebih rendah adalah untuk orang biasa, sementara para wali dan nabi bertemu dengan malaikat maut itu sendiri. Nabi-nabi besar seperti Musa dan Nabi Muhammad diundang dengan sopan olehnya, tetapi para wali juga dikatakan bahwa bertemu Israel dalam bentuk yang indah. Dikatakan bahwa ketika Jalaluddin Rumi akan meninggal dunia, dia berbaring di tempat tidurnya dan bertemu dengan Israel dalam bentuk manusia. Keyakinan bahwa Israel menampakkan diri kepada orang-orang suci sebelum mereka benar-benar mati untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian juga disebutkan oleh wasiat Nasir Khusraw, di mana dia mengklaim telah bertemu Israel selama tidurnya, memberitahukan kepadanya tentang kematiannya yang akan datang. Sungguh mengerikan dan sungguh misteri tentang malaikat maut ini. Semoga
kita semua bisa bertemu dengan malaikat maut dengan keadaan sebaik-baiknya, dan kita bisa menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.